cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Aku baca dengan nama Allah, Maha Pemurah, Maha Penyayang. Ya ayyuhalladzina amanu awfu bil uqud. Uhillat lakum bahimatul an'ami illa ma yutla alaikum ghaira muhillis saidi wa antum hurum. Inna Allaha yahkumu ma yurid. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah perjanjian-perjanjian kamu. Dihalalkan bagimu binatang-binatang berkaki empat selain apa yang akan diberitahukan kepadamu, dengan tidak membolehkan berburu sedang kamu dalam keadaan ihram. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum mengenai apa yang Dia kehendaki. Tafsir nomor 716. Ungkapan bahimatal an'am tidak berarti hewan-hewan berkaki empat dari antara binatang ternak. Oleh sebab alasan yang jelas bahwa binatang berkaki empat merupakan golongan yang lebih luas populasinya dibandingkan dengan binatang ternak. Maksudnya adalah hewan berkaki empat yang termasuk golongan ternak atau yang menyerupai ternak. Susunan kata yang ganjil ini digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak semua binatang berkaki empat halal dimakan. Akan tetapi hanya binatang-binatang yang serupa dengan ternak itu saja yang hukumnya halal. Dengan demikian ungkapan itu dimaksudkan untuk meliput tidak hanya ternak saja, melainkan juga binatang-binatang populasi hutan yang serupa dengan ternak, seperti kambing liar, sapi liar, kerbau liar, dan sebagainya. Tafsir nomor 717. Kata-kata selain apa yang akan diberitahukan kepadamu mengacu kepada binatang-binatang yang tersebut di dalam ayat di bawah ini. Tetapi kata-kata itu tidak mengisyaratkan kepada bangkai, darah, dan daging babi. Keterangan surah kedua ayat 174. Sebab babi tidak termasuk ternak dan pengecualian yang dibuat di sini adalah dari antara ternak saja dan bukan dari antara semua binatang, dan juga karena bagian ini telah diwahyukan dalam surah Al-Baqarah ayat 174. Ya ayyuhalladzina amanu la tuhillu sya'airallahi
syahral haram wala syahral harama walal hadiya walal qalaida wala aminal baital haram wala baital haram yabtaghuna fadlam mir rabbihim wa ridwana wa idza halaltum fastadu ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. Hai orang-orang yang beriman, janganlah mencemari syiar-syiar Allah, bulan haram, binatang-binatang kurban, binatang-binatang kurban yang ditandai kalung, dan jangan pula orang-orang yang menziarahi Baitul Haram untuk mencari karunia dan keridhaan dari Tuhan mereka. Tetapi apabila kamu telah melepas pakaian ihram, maka kamu boleh berburu, dan janganlah kebencian suatu kaum terhadapmu mendorongmu bertindak melampaui batas, karena mereka menghalangimu dari Masjidil Haram. Dan tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kamu tolong menolong dalam dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah sangat keras dalam menghukum. Tafsir nomor 718. Sya'airallah, artinya apa-apa yang membimbing kepada ilmu dan ma'rifat ilahi. Keterangan surah kedua ayat 159. Tafsir nomor 719. Menjauhi tindakan mencemari bulan haram atau bulan yang dikeramatkan dapat juga diartikan menunjukkan penghormatan yang sepatutnya kepada amal-amal yang dilakukan di dalam bulan itu. Tafsir nomor 720. Hadi dan kala'id, kedua-duanya berarti binatang yang dibawa ke kota Mekah untuk disembelih sebagai korbanan selama ibadah haji. Kala'id ialah binatang yang ditandai khusus dengan kalung seputar lehernya. Dan hadi ialah semua binatang tanpa bertanda yang dibawa ke kota Mekah dan akan disembelih sebagai korban. Tafsir nomor 720a. Berburu itu halal untuk seorang sesudah ia membuka pakaian ihramnya, seusai menyempurnakan ibadah haji dan telah keluar dari daerah dikeramatkan atau disakralkan. Tafsir nomor 720b.
Alangkah indahnya asas-asas kaidah perilaku bagi perseorangan dan secara internasional ini. Jikalau asas ini dilaksanakan, maka segala dendam kesumat, kebencian dan permusuhan antara satu sama lain akan lenyap sirna. Catatan kaki di ayat ketiga. Dalam surah ini, ayat ketiga dan ayat 9 difirmankan untuk berlaku adil secara sempurna, sekalipun kepada musuh, baik karena disebabkan oleh permusuhan duniawi ataupun oleh permusuhan agama. Selanjutnya dalam ayat ketiga difirmankan bahwa walaupun musuh menghalangi kamu untuk pergi ke Ka'bah, permusuhan yang berdasarkan agama tidak mengizinkan kita untuk berlaku tidak adil. Dari kedua ayat ini, kalau umat Islam mengamalkannya dengan hati yang lurus, maka kapanpun mereka tidak akan tersesat. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah ahsanal jaza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cahaya Quran lebih kentara dari semua cahaya yang ada. Sucilah dia dari siapa